Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah video ketiga pembahasan untuk review termokimia berdasarkan soal pretest. Nah, yang bagian poin ketiga itu kita akan latihan membaca reaksi termokimia. Nah, dasar untuk membaca reaksi termokimia itu yaitu kalian bisa menyetarakan bisa penyetaran reaksi dan konsep mol. Nah, ini mereview kemarin pertemuan yang bab lalu. Mol itu bisa dicari dari gram per mr. Mr itu jumlah massa dari setiap atom. Jadi mol itu sama dengan gram per mr. Ini rumus yang paling sering kita temukan ya. Kemudian mol kalau ada volume per 22,4 atau per 24,4. Ini 0 derajat, ini room, berarti nggak 0 derajat. Kemudian mol sama dengan M kali V. Ini adalah molar. Nah, kemudian yang ini adalah volume. Ini volume. Nah, kemudian ini molar ya, jangan lupa. Kemudian ada PV-NRT. Nah, aturan yang harus diingat itu yang pertama, di termokimia itu kalau reaksinya dibalik, berarti deltanya berubah tanda. Jadi kalau awalnya positif, dia bisa jadi negatif atau sebaliknya, delta H-nya bisa positif. Jadi bisa berubah tanda. Kemudian jika reaksinya dikali A, maka delta H juga akan dikali A. Kalau reaksinya dibagi B, maka delta H-nya juga akan dibagi B. Kalau kalian menambah reaksi lebih dari satu, maka akan muncul delta H yang baru. Juga nilai delta H-nya akan ditambah saat delta 1 tambah delta H2. Untuk lebih lanjut, mari kita lanjutkan ke soal pretest. Materi tentang aturan persamaan reaksi termokimia yang ada reaksi-reaksi itu ada di nomor 6, 7, 8, 9, 14, dan 18. Jadi lumayan banyak ya. Nah, nomor 6. Jadi perhatikan cara saya mengerjakan. Diketahui persamaan termokimia sebagai berikut. C ditambah H2 tambah setengah O2 menjadi CH3OH dengan delta H negatif 278. Berarti negatif 278 ini setara untuk 1 CH, setara untuk 2 H2, setara untuk setengah O2, dan setara untuk 1 CH3OH. Jadi dari satu reaksi itu bisa untuk tergantung dari koefisien reaksi tersebut. Nah, perubahan entalpi pembentukan 1,6 gram untuk metanol. Nah, metanol itu adalah CH3OH. Jadi, kalau sudah ditentukan sama soal, itu soalnya minta metanol. Nah, metanol itu rumus kimianya adalah CH3OH. Nah, berarti yang kita perhatikan itu hanya komponen dari CH3OH ini. Nah, ini. Nah, berarti kalau metanol yang diperhatikan itu kita buat dulu standar dari datanya. Nah, kalian buat dulu data. Nah, datanya bilang kalau 1 CH3OH itu senilai dengan delta H-nya sama dengan minus 278. Dan perhatiin koefisien di sini itu bisa dianggap mol jika tidak ada data yang lain. Jadi 1 mol CH3OH itu senilai dengan delta H minus 278. Jadi bacanya seperti itu ya. Jadi di soal itu ada data yang bilang bahwa ini data ya. Kamu ada data yaitu 1 CH3OH itu nilainya minus 278. Nah, koefisien di sini bisa kamu anggap menjadi mol. Jadi kalau tidak ada data soal itu satu koefisien itu sama dengan mol. Nah, ini data. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan. Nah, di pertanyaan itu perhatikan dia ditanya berapa delta H yang baru jika CH3OH-nya itu 1,6 gram. Nah, berarti kan ini nih pertanyaannya. Nah, kalau delta H baru jika CH3OH-nya 1,6 gram. Jadi kalian harus ingat semua data
Dan soal itu harus kalian ganti menjadi data, dan soal tuh datanya dirubah jadi satuan dari mol. Jadi ini penting. Nah, kalian harus ubah semuanya menjadi satuan jadi mol. Nah, datanya sudah mol. Nah, yaitu 1. Nah, bagaimana soalnya? Nah, di soal itu CH3OH. Soal tuh CH3OH itu kan 1,6 gram. Nah, itu belum mol, berarti mol CH3OH. Nah, itu sama dengan gram per mr. Berarti 1,6 dibagi 1,6 dibagi mr-nya adalah C kan 12, hanya 3, O-nya 16, hanya 1. Nah, kalau kalian jumlahkan benar-benar ini adalah 1,6 dibagi 32, berarti molnya adalah 0,05 mol. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kalian konversi lagi. Nah, baru masuk ke pertanyaan soalnya. Jadi ini mol, ini delta H. Nah, kalian masukkan data kalian tadi. 1 mol aja kalian dapat berapa tadi? Datanya minus 278. Minus 278. Nah, baru pertanyaan soalnya kalau 0,05 mol, berapakah delta H? Ini dikali. Kemudian di X sama dengan 0,05 dikali minus 278. Berarti nilainya adalah minus 13,8. Itu jawabannya adalah B. Jadi dari data soal ini perhatikan, mau data, mau soal, itu kalian harus bisa rubah dia menjadi konsep mol. Semuanya harus jadi satuan mol. Jadi kalau harus diingat itu tuh ya, data ini udah jadi mol karena dari koefisiennya 1, maka dianggap mol. Jadi inti dari pelajaran hari ini, bab ini adalah mau data, mau soal. Kalau mau berhadapan dengan soal termokimia, semua data dan soal tuh harus dijadiin mol. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 13,8. Berarti jawabannya B. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Jadi tipikal soalnya sama aja ya. Nah, nomor 7. Nah, perhatikan di nomor 7 kita punya data 2Fe2O3 menjadi 4Fe ditambah 3O2 delta H 3500 kJ. Berarti 3500 ini setara untuk 2Fe2O3, setara untuk 4 mol Fe, dan setara untuk 3O2. Berarti ada 3 tokoh di sini. Nah, entalpinya ditanya apa? Baca entalpi reaksi pembakaran dari besi. Nah, apakah reaksi ini sudah pembakaran? Kalau pembakaran kan per reaksinya harus ditambah O2. Sementara ini tidak ada O2 di sini. O2-nya malah di kanan. Berarti reaksi ini belum betul. Berarti reaksi pembakaran gimana? Oke. Reaksi pembakaran. Nah, pembakaran tuh mirip pembakaran Fe. Berarti dari data itu kalian balik dulu menjadi 4 Fe ditambah 3O2 menjadi 2 Fe2O3. Nah, delta H-nya karena kalian membalik berarti menjadi negatif 3500. Nah, ini adalah data. Nah, kemudian kita ambil yang mana? Data angka yang mana? Karena di soal ditanya besi kan Fe ya. Nah, berarti inilah yang menjadi komponen dari data kita. Berarti data itu adalah 4 Fe, itu ternyata delta H-nya sama dengan negatif 3500. Nah, data ini sudah jadi mol belum? Sudah, karena kalau koefisien bisa langsung dianggap. Berarti 4 mol Fe sama dengan sebanding dengan delta H minus 3500. Nah, sekarang soal mintanya apa? Soal mintanya 16,8 gram. Nah, 16,8 gram Fe. Nah, ini belum jadi mol, jadi ubah dulu, jadi mol. Gimana jadi mol? Jadi mol yaitu mol sama dengan gram per
mr. Gramnya berapa? 16,8. Kemudian mr dari Fe 56 per 56 sama dengan 0,3 mol. Nah, baru kalian lanjutkan. Nah, tadi buat ini mol atau N, ini delta H. Nah, masukkan soal kalian. Data kalian tuh 4 mol aja dapat minus 3.500. Berapa soalnya? 0,3 mol. Berarti sama dengan X. Diapakan? Baru kita kali silang. Berarti menjadi 4X sama dengan min 3.500 dikali 0,3. Berarti 4X tuh sama dengan 1050 negatif. Berarti X sama dengan 262,5 atau negatif. Nah gitu. Jadi sama ya, intinya mau data mau soal harus kalian jadikan mol semuanya. Jadi ini negatif 262,5. Ini tadi yang nomor 1 itu adalah 13,8. 13, BHB. Oke, gitu ya intinya. Jadi di materi ini data tuh harus ikut menjadi mol juga. Nah, nomor 8. Nomor 8 itu pembakaran. Jadi di soal ini mintanya pembakaran SO2. Nah, kalau pembakaran SO2 berarti SO2-nya yang di depan. Terus pembakaran tuh ciri-cirinya apa? Ditambah O2, ada ditambah O2. Nah, di sini yang ditambah O2, berarti jawabannya ini udah pasti salah nih. Dah, kemudian dia minta kalian punya nih data, kalian baca lagi. Diketahui pembakaran 128 gram SO2 membebaskan kalor sebesar 196. Berarti ini data ya. Kalian buat data kalian. Nah, ini buat data. Ternyata kalau gram SO2-nya berapa? 128 gram. Delta H-nya membebaskan kalor. Membebaskan tuh berarti delta H-nya negatif. Eksoterm ya. 196 kilojoule. Nah, ini data. Ingat saya bilang kalau soal maupun data itu harus dirubah menjadi apa nih? Ini kan gram nih. Belum jadi mol ya. Berarti kita harus jadiin mol. Nih, ubah jadi mol. Berarti mol SO2 itu sama dengan 128 dibagi MR-nya adalah udah jadi ya 64. Itu sama dengan 2 mol. Nah, udah jadi mol ini baru kalian tulis. Berarti 2 mol SO2 itu senilai dengan negatif 196,6. Itu data. Nah, sekarang dia bilang kalau 2 mol itu negatif 196. Bu, kenapa negatif? Karena membebaskan, berarti mengexit. Nah, berarti makanya delta H-nya negatif. Nah, kita lihat 2 mol SO2 ini di data mana yang ada 2 mol? Di data sini ada 2 mol. Nah, ini positif 196. Ini salah. Yang benar harusnya delta H-nya negatif 196,6. Nah, karena tidak ada, ini juga salah. Karena ini 2 SO2. Nah, bagaimana kalau SO2-nya jadi 1? Berarti kalau 1 mol, kan kita nggak ada pilihan lain ya. Coba cek 1 mol SO2 tuh deltanya berapa? Berarti negatif 196,6 dibagi 2. Sama dengan 98,3. Ada ya? 0,3 negatif. Nah, ada berarti jawabannya kalau ini 1 SO2. Ini jawabannya.
Jadi untuk 2 mol nilainya 196, kalau untuk 1 dibagi 2 jadi 983. Dapat jawabannya E. Jadi seperti itu. Intinya kembali, kalau ada soal data dan pertanyaannya dikonversi, data maupun soal harus berbentuk mol. Lanjut ya, nomor 9. Oke, paham? N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Dapatlah delta H-nya negatif 92,4. Ini data kalian. Perubahan entalpi untuk reaksi NH3 tambah setengah N2 tambah 3/2H2. Ini gimana nih? Nah, sekilas ini mirip loh. Cuman apa yang terjadi dengan ini data? Ini soal, ternyata di soal ini satu reaksinya diapain? Reaksinya dibalik. Jadi awalnya NH3-nya di sebelah kanan, kemudian dirubah. Berarti delta H-nya jadi diapain? Delta H-nya berubah tanda, jadi positif 92,4. Kemudian setelah dibalik, diapakan? Ternyata reaksinya dibagi. Kenapa di sini 2, di sini 1, berarti dibagi 2. Maka delta H-nya juga positif 92,4 dibagi 2. Sama dengan berapa? Sama dengan positif 46 ya. 46,2 kilojoule. Jadi jawabannya tuh B. Lanjut. Jadi seperti itu ya. Ada yang soal langsung seperti ini. Lanjut nomor 14. Jadi mirip-mirip soalnya, kalau udah paham boleh dikerjakan sendiri. Lanjut, diketahui persamaan reaksi termokimia 2Na2O2 tambah 2H2O 4NaOH tambah O2. Deltanya 126. Berarti 126 ini milik 2Na, milik 2H2O, milik 4NaOH dan 1O2. Nah, kalau udah gitu kita lanjut ke soal. Jika Na2O, berarti yang dipandang hanya Na2O aja nih. Nah, jika Na2O yang direaksikan sebanyak 7,8, kalor yang dihasilkan sebesar, nah kalau seperti ini kayak tadi, pertama kita cek dulu data. Kita buat dulu data kita. Datanya adalah 2Na2O2, delta H-nya sama dengan minus 126. Artinya ini 2 mol Na2O2, delta H-nya sama dengan negatif 126. Ini udah mol ya, aman. Sekarang soal. Na2O2-nya tuh 7,8 gram. Nah, ini kan belum mol, berarti kita jadikan dulu mol. Sama dengan MR-nya berapa? 23. 1Na tuh 23 kali 2 ditambah O-nya 16 kali 2. Nah, berarti 7,8 dibagi 78 ya. Nilainya sama dengan 0,1. Berarti soal tuh molnya 0,1. Diapakan? Berarti baru buat konversi. Ini mol, ini delta H. Molnya berapa soalnya? Datanya 2 aja minus 126. Berarti kalau 0,1 sama dengan X. Dikali silang 2X sama dengan 0,1 dikali negatif 126. X sama dengan minus 6,3. Nah, seperti itu ya. Berarti jawabannya bukan 6,3 dong. 12,6 ya. 12, oh betul. Oke. 6,3. Jawabannya adalah E. Tuh. Bu, kenapa kalau ini negatif? Ini nggak ada, karena ada kata-kata dihasilkan. Dihasilkan tuh sama dengan dilepaskan. Jadi ada nilai negatif di situ. Seperti itu. Soal terakhir sebelum bagian ini ditutup. Jika N2 plus 3H2, 2NH3 negatif 92. Berarti pada reaksi penguraian amonia NH3 ya. Maka kayak biasa kita buat dulu data
data ini ya, NH3 ini 2NH3 ternyata delta H-nya berapa? Minus negatif 92, artinya 2 mol koefisien sudah mewakili dari mol ya. Delta H-nya itu negatif 92. Nah, baru ke soal. Nah, soal ditanya penguraian ya. Oh, penguraian. Ini pembentukan. Pembentukan kan unsur tambah unsur jadi senyawa. Berarti ini saya betulin dulu ya, sorry. Ini saya betulin dulu reaksinya 2N. Ini saya betulkan reaksinya jadi penguraian, berarti 2NH3 menjadi N2 tambah 3H2. Delta H-nya positif 92. Oke. Ini berarti 92 ya. Oke, kemudian soalnya mintanya penguraian. NH3 tapi mintanya itu 17 gram. Nah, ini belum mol. Ini kan belum mol nih, diapain? Ini diubah dulu jadi mol gram per mr. 17 dibagi N-nya tuh, N-nya 14 ditambah 3. Berarti 17 per 17 sama dengan 1 mol. Oke, baru dikonversi antara soal 2 saja, ini mol, ini delta H. 2 aja positif 92. Berarti kalau 1 sama dengan X diapakan? Seperti biasa, berarti 2X sama dengan 92, X sama dengan 46 ya. 46 kilojoule. Jadi jawabannya adalah 46. Karena di soal ini adalah positif tuh berarti endotherm, berarti enter tuh masuk, menyerap. Jadi kata-katanya masuk atau menyerap. Nah, di sini jawabannya itu adalah 46. Nah, berarti antara ini sama ini, kemudian kata-katanya tuh enter, masuk, melepas atau menyerap. Yang kata-katanya lebih ke masuk tuh kan penyerapan. Berarti jawabannya adalah D. Nah, sekian part 3 dari review termokimia, yaitu pembacaan makna dari reaksi termokimia. Nah, itu adalah part 3. Sampai ketemu di part berikutnya. Semangat!